Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini. Pagi tadi bersama dengan guru dan karyawan di KBTK, kami merenungkan firman Tuhan dalam BGA. Kami belajar dari Daud. Dan malam hari ini mari kita belajar dari Daud tentang konsisten di tengah ketidakpastian. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kisah Daud secara keseluruhan ini luar biasa. Sampai di pasal 30 ini ayat 1 sampai dengan 25, kita melihat bagaimana Daud mengambil keputusan-keputusan itu tidak mudah. Ada kalanya ia mengambil keputusan demi hanya menuruti keinginan hatinya. Tetapi pada posisi ini, pada malam hari ini kita akan bahas bersama-sama bagaimana ia mengambil keputusan berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam dirinya. Dalam kondisi yang terhimpit, Siklak dibakar, anak dan istri dijarah, ditawan oleh orang-orang Amalek, kambing, domba, ternak dan segala milik kepunyaan mereka semuanya ditawan. Daud dalam kondisi yang sangat tertekan. Para pasukannya kemudian menjadi marah kepada dia. Mereka akan melempari Daud dengan batu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Ia datang kepada Tuhan. Ia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus ia lakukan? Tuhan, masih dapatkah kami mengejar mereka, para pergerombolan itu? Tuhan berkata, masih dapat. Daud mengajak 600 pasukan itu untuk mengikuti mengejar. Dalam perjalanan 200 pasukan kemudian menjadi kelelahan. 400 pasukan itu mengikuti dia, mengejar para gerombolan itu. Di tengah perjalanan mereka bertemu seorang pemuda yang dalam kesulitan. Ia lelah, letih, lesu. Daud bertanya, siapakah engkau? Pemuda itu mengatakan dia seorang Mesir, anak buah dari orang-orang Amalek. Dia katakan, kami baru saja membakar Siklak dan kami menjarah ini dan itu dari sana. Titik terang bagi Daud terbuka. Luar biasa. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Daud? Apakah dia langsung balas dendam? Langsung dipukulnya orang itu? Tidak. Ia kemudian memberi makan orang itu. Belas kasihnya luar biasa. Memberi makan orang itu sehingga segar. Lalu kemudian dapat berbicara dengan baik. Lalu bertanya, apakah kamu dapat menunjukkan kemana orang-orang itu pergi? Pemuda ini mengatakan, saya dapat menunjukkannya, tetapi kamu harus berjanji, kamu tidak akan membunuh saya. Dan Daud berjanji, demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan membunuhmu, tidak akan menghabisi nyawamu. Luar biasa. Singkat cerita, kemudian Daud bertemu orang-orang yang dikasihinya yang ditawan bersama dengan rakyatnya, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Kemudian bersama dengan 400 pasukan ini menewaskan orang-orang Amalek, mengalahkan orang-orang Amalek, dan mereka berhasil melepaskan tawanan itu. Mereka membawa untuk kembali. Dalam perjalanan, di tengah-tengah 400 pasukan ini mulai berbicara, tidak pantas mereka 200 orang itu untuk menerima hak mereka. Kalau istilah zaman sekarang, kita yang berjuang, kita yang kerja keras, di situ yang menikmati. Tapi apa yang dikatakan oleh Daud? Ini luar biasa Bapak Ibu. Saya membacakan untuk kita semuanya. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam segala perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang-orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Bapak Ibu, luar biasa. Di tengah kesulitan ini, bahkan tadi
para pasukan ini sudah berniat untuk melempari dia dengan batu. Tapi Daud tetap menunjukkan kasihnya kepada para pasukannya. Bahkan memberi mereka nasihat untuk tidak melakukan hal itu. Luar biasa Bapak Ibu. Daud tetap konsisten di tengah ketidakpastian, membawa rakyatnya keluar dari kesulitan. Masalah demi masalah dihadapinya dengan luar biasa, harus jatuh bangun. Tapi pada malam hari ini kita belajar dari Daud bahwa ia tidak pernah lari dari setiap persoalan yang dihadapinya. Ia bekerja keras untuk bagaimana bisa membawa rakyatnya keluar dari persoalan itu. Bahkan pada malam hari ini kita menemukan bagaimana Daud sebelum mengambil keputusan itu, ia datang bertanya dengan Tuhan. Padahal dia dalam kondisi yang sangat tertekan, dan bisa jadi para pasukannya, orang-orang yang mengikuti dia itu membunuh karena sakit hati oleh kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Tapi Daud datang kepada Tuhan dengan sangat bijaksana. Ia memperbaiki hubungannya dengan Tuhan, dan Tuhan menunjukkan yang terbaik. Saya dan Bapak Ibu diajar pada malam hari ini untuk belajar dari Daud, mengambil nilai-nilai yang benar dari sikap hidup Raja Daud. Kita selama masih ada di dunia ini, selama kaki kita masih berpijak di atas tanah, dimanapun kita berada, kita pasti menemukan berbagai macam kesulitan. Kita menemukan berbagai macam tantangan. Tidak semua orang di sekeliling kita itu mendukung kita. Bisa jadi ada juga orang-orang yang tidak mendukung kita. Bapak Ibu, mari belajar dari Daud. Bagaimana ia tetap konsisten di hadapan Tuhan, menunjukkan ketaatan dan hormatnya kepada Tuhan sekalipun ia harus jatuh bangun. Kita bisa keluar dari persoalan ketika kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana tempat yang hari ini tidak ada masalah? Di segala tempat, di seluruh muka bumi ini pasti akan ada masalah. Karena setiap orang punya kepala, punya pemikiran, punya watak, punya karakter itu berbeda-beda. Dan tidak bisa kita menuntut mereka harus sama dengan kita, harus seperti apa yang kita mau. Karena itu, mari belajar dari Daud, datang kepada Tuhan, bagaimana menghadapi segala sesuatunya. Tidak lari dari masalah, karena dari tempat satu ke tempat yang lain, dari tempat itu pasti akan ada masalah. Bisa jadi pun kita datang, kita hadir di sana, kita pun juga membawa masalah yang baru di tempat di mana kita berada. Karena itu, mari kita belajar dari Daud, menyelesaikan masalah bersama dengan Tuhan, dan tetap konsisten pada prinsip kebenaran yang kita pegang, yang kita yakini, sekalipun dalam kondisi yang tidak pasti. Konsisten di tengah ketidakpastian itu tidak mudah, tapi bersama dengan Tuhan, Yesus pasti akan menolong kita untuk melewati semuanya. Ini firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.